Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, materi kita yang pertama di kelas 9 semester 1 ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Adapun definisi dari perpangkatan itu adalah bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan. Ya. Misal A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A, atau dikalikan dengan sebanyak pangkat A. Di mana A itu merupakan bilangan basis atau bilangan pokok, N itu merupakan eksponen atau pangkat. Sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat. Ibu langsung akan menuliskan rumus-rumusnya terlebih dahulu. Yang pertama, jika A pangkat N dikali A pangkat M, maka sama dengan A pangkat N ditambah M. Jika bilangan pokoknya sama, ini dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika A pangkat N dibagi A pangkat M, maka sama dengan A pangkat N dikurang M. Maka jika bilangan pokoknya sama, jika dia dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika A pangkat N dipangkatkan kembali pangkat M 2 kali pemangkatan, maka sama dengan A pangkat N dikali M. Maka pangkatnya kita kalikan. Dan jika A pangkat 0 itu sama dengan 1. Semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Contoh soal. Misal, yang pertama itu 2 dipangkatkan 4. Ini artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berarti kita mengalihkan bilangan basis atau bilangan pokoknya 2 ini sebanyak pangkatnya, sebanyak 4 kali. Maka sama dengan 16. Kemudian bagaimana kalau misalkan bilangannya negatif? Yang kedua, kalau dia negatif maka kita kasih tanda kurung. Artinya, misalkan min 2 pangkat 4, artinya min 2 ini, tanda minnya itu kita kalikan sebanyak pangkat yang ada. Berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Perlu diingat konsep perkalian. Jika negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Jika positif dikali
negatif, maka hasilnya negatif. Atau jika tandanya sama, maka negatif, maka hasilnya akan positif. Kita lihat sekarang. Berarti negatif 2 dikali negatif 2, positif 4. Positif 4 dikali negatif 2, jadi negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 2 berarti positif 16. Kemudian yang ketiga, misal min 2 dipangkatkan 3. Bagaimana kalau pangkatnya ganjil? Kalau pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil, maka kita kalikan sebanyak pangkat yang ada. Min 2 dikali min 2 dikali min 2 berarti sama dengan negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif 8. Oke, selanjutnya contoh soal berikutnya, misal perkalian 2 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2. Nah, ini kita harus balik ke rumus yang pertama. Berarti jika A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Tetapi dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Nah, di sini 2 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 berarti bilangan pokoknya ini harus kita buat sama. Di sini 2 pangkat 5 dikali hasil perkalian berapa supaya dapat 4? Berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Maka sama dengan 2 pangkat 5 dikali, kalau 2 kali pemangkatan maka dia dikali pangkatnya, berarti 2 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka langsung kita, jika dia dikali pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 2 pangkat 5 ditambah 4. Maka sama dengan 2 pangkat 9. Kemudian contoh yang kelima. Misalkan 2 P pangkat 3 Q pangkat 2 dipangkatkan 4. Maka ini artinya seluruh bilangan yang ada di dalam kurung itu kita pangkatkan dengan 4. Berarti 2 dipangkat 4 dikali P pangkat 3 dikali dengan pangkat 4. Kemudian Q pangkat 2 dikali dengan pangkat 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali P pangkat 3 kali 4 12 dikali Q pangkat 2 kali 4 8. Maka sama dengan 2 pangkat 4 tadi berapa? Kita lihat di sini. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Berarti 16 dikali P pangkat 12 dikali Q pangkat 8. Oke, ini contoh soal. Kemudian anak-anak bisa lihat di LKS itu mengenai konsep bilangan berpangkat. Ibu jelaskan sampai di materi pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Kemudian kita lihat soal. Contohnya, soalnya ada di LKS di aktivitas mandiri 1. Nah, untuk tugas silakan dikerjakan aktivitas mandiri 1 itu soal nomor 1 A sampai D dan
soal nomor 2. Oke, dikerjakan, dijawab di buku latihan, dan nanti bisa dikumpulkan lewat WA atau lewat Classroom. Yang sudah masuk ke aplikasi Classroom, silakan nanti tugas ini Bu akan bagikan di Classroom dan anak-anak bisa lihat dan mengumpulkan tugas di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.